Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv bersama dengan saya, Richard Angelus, dan juga dengan rakan-rakan yaitu Priscilla dan juga Dexlen. Dan kita adalah daripada grup yang dipanggil sebagai Dark Down Deep, di mana kita sekarang mengkaji daripada Injil Lukas. Dan oleh itu, kita berfikir bahawa why don't kita berkongsi juga tentang apa yang kita telah pelajari, dan kita menyediakan beberapa soalan supaya kita boleh membincangkan tentang petikan firman ini. Dan apabila kita pergi kepada Lukas bab yang kelima, kita mendapati Yesus dikatakan pergi ke kawasan Tasik Genesaret, yaitu di Tasik Galilea. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan di situ kita perhatikan bagaimana Yesus mula-mula menyampaikan firman Tuhan, kemudian dia duduk di atas perahu, dan kemudian Yesus melakukan mujizat. Dan salah seorang yang menjadi para murid Yesus yang pertama dan juga akan menjadi rasul ialah Petrus. Dan kita juga melihat mereka yang lain seperti Yohanes dan juga Yakobus. Kemudian kita ada melangkah sedikit dalam Lukas bab yang kelima, kita juga melihat bagaimana Yesus memanggil Lewi, dan itu kita perhatikan daripada ayat ke-27 hingga ayat ke-32. Jadi kita melihat di sana bagaimana Yesus memanggil mereka dengan caranya yang tersendiri, dan mereka mengikuti Yesus. Dan mereka juga terdiri daripada pelbagai latar belakang, dan saya rasakan kamu juga agak familiar dengan petikan firman ini, karena kalau kamu menonton video yang sebelum ini, kamu akan dapat menggambarkanlah apa yang kami bincangkan. Jadi oleh itu, let us just dive in kepada persoalan yang we want to tackle first. Mungkin kita bermula daripada Dexlen, yaitu selepas kita perhatikan dan selepas dikatakan ramai orang mengasak-ngasak dan mengerumuni Yesus untuk mendengar firman Allah. Kemudian Yesus berkhutbah kepada mereka, dan kemudian Yesus melakukan mukjizat, yaitu di mana banyak ikan yang datang, dan juga Petrus dan mereka mendapat banyak ikan kan. Dan kenapa kamu rasa Yesus melakukan mukjizat hanya selepas dia menyampaikan firman Allah? Now let us begin with Dexlen dulu. Okay, saya rasa kalau ambil contoh lah, kalau kita menyampaikan sesuatu ataupun paling dekat lah mengajar seseorang, mula-mula kita explain all of the theories kan, and then ada certain orang dia tidak dapat menangkap sepenuhnya melalui apa yang kita sampaikan tentang ayat-ayat. Then we show the visual things, baru mereka boleh paham. So saya rasa apa yang Yesus buat di sini adalah untuk visualize firman Tuhan yang dia telah sampaikan, supaya orang yang mendengar pada saat itu lebih memahami apa yang Yesus coba sampaikan kepada mereka. Ya, sebagai visualize dan juga ilustrasi lah kepada mungkin petikan firman yang Yesus sampaikan.
Mungkin something about Tuhan akan menyediakan something dan Yesus melakukan mujizat ini. Ya, it's a good observation yang kita perhatikan ke sana. Pres, ada penambahan lagi di sana? Ya, saya setuju dengan apa yang Dex sudah kongsikan tadi, dan ada satu lagi yang boleh saya perhatikan bila saya melihat juga apa yang Yesus telah lakukan dalam bab-bab yang sebelumnya, di mana perkara yang sama juga Yesus lakukan, di mana dia bersama dengan orang ramai memberitakan firman Tuhan, dan selepas itu dia melakukan mujizat seperti menyembuhkan dan juga membebaskan orang yang kerasukan. Dan sama juga dalam yang bab yang kelima ini, di mana Yesus dia memberitakan firman Tuhan dan selepas itu dia melakukan mujizat, mereka menangkap banyak ikan kan. So di sini kita apa yang dapat saya pelajari kan, ya Yesus memenuhi keperluan orang ramai dengan melakukan mujizat kan. Tetapi pada masa yang sama Yesus meletakkan prioriti dia, yaitu memberitakan tentang firman Tuhan. Sebab itu yang terutama bagi Yesus kan, supaya orang ramai pada waktu itu mereka mengetahui tentang kebenaran yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu, kebenaran firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Ya, adik, kalau kita mengaitkan apa yang sudah dikongsikan oleh Dexlin tadi dan juga apa yang dikatakan oleh Pres tadi, kita juga perhatikan bahwa selepas Yesus menyampaikan firman, dia melakukan ilustrasi ataupun gambaran, tetapi even ilustrasi itu pun, gambaran itu pun untuk menunjukkan betapa firman yang disampaikan oleh Yesus itu benar. So the end game is bukan mujizat, but firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus lah dekat sana kan. So saya juga perhatikan bahwa mungkin sebab kalau kita baca petikan ini kan, kita memperhatikan bahwa para nelayan pada ketika itu mereka tengah membasuh jala. Dan dalam basuh jala mungkin waktu pagi, sebab mungkin mereka pergi menangkap ikan pada waktu malam ataupun awal pagi. So mereka membasuh jala, dan sebagaimana dikatakan oleh Petrus, dia cakap kami tak dapat ikan. So dah basuh jala, tak dapat ikan. Yesus duduk di perahu mereka, dan saya fikirkan bahwa apabila Yesus berkongsikan firman Tuhan pada ketika itu kepada orang ramai, saya rasa mereka tidak ada fokus kan. I mean, dah tak dapat tangkapan, bad day, bad mood, cuci jala lagi, dan mungkin mereka tidak fokus dengan firman yang Yesus sampaikan. Jadi saya perhatikan cara Yesus menjangkau orang pada ketika itu dengan berbagai cara. Selain daripada firman Tuhan, Yesus juga melakukan mujizat. Mungkin baru dia memberitakan firman Tuhan. Kadang-kadang kita macam kalau kita buat servis gereja yang biasa, worship. Lepas tu ada pengumuman ataupun pengumuman belakang ke, lepas tu ada firman Tuhan, lepas firman Tuhan respond, worship lagi dan sebagainya. So it's a pattern yang sangat-sangat structure. Tetapi apabila saya melihat Yesus, kadang-kadang dia melakukan mujizat dulu, baru dia beritakan firman. Kadang-kadang dia beritakan firman dulu, baru dia menyampaikan firman Tuhan. Mungkin disebabkan mereka kurang fokus pada ketika itu sebab bad day, bad mood, tak dapat ikan. Ada lagi yang kamu perhatikan, Dexman dan juga Pres? Pres dulu. Ya, saya tertarik sebab dari tadi saya terfikir-fikir apakah perkataan disesuaikan. Jadi bila Richard dia katakan tentang perkataan menjangkau, itu yang menarik perhatian saya sebab pada masa sama saya ada berfikir di mana Yesus melakukan mujizat untuk dia macam menarik perhatian orang ramai pada waktu itu, dan seperti yang Richard katakan tadi untuk menjangkau orang pada waktu itu tentang tentang apa yang Yesus authority ataupun apakah yang Yesus boleh lakukan pada waktu itu. Dex. Dan satu lagi yang saya perhatikan macam yang Brother cakap tadi kan, sebelum dia naik perahu tu mereka tu sudah cuci jala sudah mau balik. Tapi Yesus mau naik juga, mau juga pergi ke tengah kan. So saya rasa salah satunya of course seperti yang kita bincang tadi, untuk dia illustrate apa yang dia coba sampaikan, dan kedua adalah untuk dia menyatakan tanda terima kasih dia kepada mereka. So dia telah mendengar mereka merungut tidak dapat ikan sepanjang malam. Waktu imagine kita keluar mencari makanan sepanjang malam, terus tu balik kepenatan dan tidak dapat apa-apa. Kemudian datang orang, boleh tak kamu tolong saya buat ini? Mesti kamu rasa macam, sudahlah saya malam tadi sudah penat bekerja lagi buat benda yang sama. Akhirnya so, I think this is the way that untuk dia mengucapkan tanda terima kasih mereka kepada tanda terima kasih kepada mereka kerana sudi membenarkan dia duduk di atas perahu itu sendiri. Ya, the language yang saya gunakan ialah
Yesus memberkati mereka karena membiarkan Yesus menggunakan perahu mereka lah. Sebab firman juga menyatakan tidak ada orang yang berhutang kepada Tuhan. Nobody. Tuhan tidak pernah tidak membalas apa yang dilakukan kepadanya lah. Dan di sini kita melihat juga ialah ayat yang Dex gunakan tadi juga ayat yang menarik, tapi saya gunakan ayat untuk berkat juga lah kepada apa yang mereka telah lakukan. Satu lagi yang saya perhatikan lah, ini kalau kita lihat the timeline dalam Injil Lukas, ini mujizat yang baru. This is a new mujizat. Maksudnya memang Yesus menyembuhkan ramai orang, menyembuhkan roh-roh jahat, tapi kali ini kita melihat satu lagi perspektif daripada kuasa authority Yesus, dan kita melihat bagaimana Yesus boleh mengawal benda hidup, mengawal ikan, dan itu hanya boleh dilakukan oleh Tuhan. Dari sini kita melihat juga bukan hanya kemesayahan Yesus, tetapi kita juga melihat keilahian Yesus boleh mengarahkan ikan. Bayangkan, ini betul-betul apa dalam komik tu macam apa superhero tu Aquaman dia boleh mengawal ikan. Ya, ada lagi penambah dekat sini, Bres? Daripada saya belum ada. Dan Dex ada lagi? I mean we can come back lagi. Belum. Ya, dan saya juga ditulis dekat sini adalah sebagai intro sebelum Yesus memanggil mereka. Mujizat ini just sebagai resume lah, ataupun sebagai ini yang Yesus boleh lakukan, dan kamu coba fikir apa yang Yesus juga boleh lakukan dalam kehidupan mereka. So itu juga saya perhatikan lah, dan menarik juga kita sudah bincangkan juga tadi, firman dan juga mujizat Yesus itu memang tidak boleh dipisahkan. Dan mujizat untuk menunjukkan siapa Yesus. It's not the end game of mujizat, bukan berhenti di sana, sebetulnya membawa kepada Yesus lah. Nah, mari kita pergi kepada yang kedua, yaitu tentang apa yang menjadikan, kalau apabila kamu baca petikan firman ini kan, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi apa yang menjadikan mereka seperti Simon, Petrus, Yakobus, malah Lewi, mereka untuk membuat keputusan untuk mengikuti Yesus? Why do you think they make this choice? Mungkin kita mulai dari Pres dulu. Ya, bagi saya kan, saya melihat ada berkaitan di antara pertama ialah ajakan Yesus. Yesus mengajak mereka untuk mengikuti macam yang dia katakan dengan Lewi kan, ikutlah aku, dia kata. Dan macam yang Simon dan juga yang lain tu, meskipun agak tersirat juga dia mengajak, tetapi Yesus mengajak mereka untuk bersama-sama dengan dia. Dan saya lihat ini ada berkaitan dengan siapakah Yesus yang dapat mereka lihat. Dan itu menjadi salah satu sebab juga mengapa mereka lihat Yesus, di mana Yesus mengajak mereka dan mereka melihat bagaimanakah identiti Yesus yang mengajak mereka itu. So kita tahu kan telah ditulis bahwa Yesus apabila dia memberitakan firman Tuhan, dia penuh dengan kewibawaan. So imagine kan how great is Jesus apabila dia katakan penuh wibawa macam itu, dan pada masa yang sama dia punya influence tu pada waktu itu sudah banyak orang yang dia jangkau melalui setiap yang telah Yesus lakukan. Jadi ini saya rasa menjadi faktor sebablah kenapa mereka ini dia membuat keputusan untuk mengikuti Yesus. Ya. I think I just want to bagi a bit picture juga tentang petikan ini yang I think remind saya dengan apa yang Pres juga katakan tadi. Saya rasakan mereka tidak terus mengenal Yesus pada ketika ini, mereka sudah kenal Yesus lama. Lebih-lebih Simon, Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Simon, dan mereka yang lain juga pernah mengenal Yesus. Dan sebagaimana Pres kongsikan tadi juga, kerana Yesus sudah popular, dikenali ramai, malah karakter dan juga personality ataupun karisma Yesus juga sudah diperhatikan. So apabila Yesus panggil, mereka terus mengikuti Yesus. Ya, itu satu perhatian yang menarik. Bagaimana dengan Dex? Saya rasa hampir sama juga maksud yang coba disampaikan, itu cuma ayat dia berbeza lah. Apa yang saya rasa adalah mereka benda ini berlaku selepas mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di atas perahu mereka kan. But saya melihat dia kepada bukan sahaja apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Saya rasa mereka mengikuti Yesus kerana firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan bukan sekali saja mereka telah mendengar. Bagi secara pribadi, kalau first time saya dengar orang itu memang susah untuk kita percaya. So saya rasa mereka telah mendengar banyak perkara yang telah Yesus lakukan, dan juga banyak berita baik yang telah Yesus sampaikan, dan more kepada mereka percaya kepada firman Tuhan dan juga percaya kepada pembawa berita tersebut, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu yang menyebabkan mereka tanpa ragu mahu mengikuti Yesus bila Yesus cakap ikutlah aku.
Kalau orang cakap kita ikutlah aku tuh mesti ada perasaan ragu-ragu lagi. Mereka dekat sini mereka follow bah. So that's mean mereka ada satu kepercayaan yang sangat tinggi kepada firman dan juga pembawa firman tersebut. So ada satu package lah kan, yang firman disampaikan Yesus dan pembawa firman itu yang menarik minat mereka. Selain daripada dia ialah Yesus lah. Kan? Saya juga perhatikan yang kalau kita just a bit study about background bagi rabai ataupun guru pada ketika itu, murid yang mencari guru, that is supposed to be. Tetapi di sini kita melihat sesuatu yang counter culture apabila Yesus yang pergi kepada mereka. Dan apabila kita perhatikan kedua-dua episod ini, Yesus memanggil Simon, Yohanes dan juga Yakobus, mereka tengah membasuh jala. Tak ada pun macam cari Tuhan Yesus secara sengaja, tetapi Yesus yang pergi kepada mereka. Dan mungkin itu sesuatu yang counter culture yang, aku ingat aku tidak diperhatikan oleh orang. Sedangkan dia hanya nelayan saja kan, pekerjaan yang biasa-biasa. So, dan kalau kita pergi kepada Lewi, kasihan Lewi tak dicakapkan. Dan kalau kita pergi Lewi juga orang yang dihindari oleh ramai orang. But Jesus come, jumpa dengan Lewi. So this is something yang kamu bayangkan kan, kalau dekat kelas, kalau kamu dekat sekolah kan, dekat kelas, semua orang tak mau layan kamu because you weird student yang sangat pelik-pelik dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba ada satu orang yang want to approach you, intentionally want to approach you. Dan saya rasakan dia punya, selain daripada apa yang dikongsikan kita tadi, saya rasakan ianya memberi powerful image juga yang Jesus is the one yang care, yang datang kepada mereka. Dan nanti saya tambahkan lagi lah. Dan itu yang saya perhatikan dekat sana. Ada apa lagi perhatian kamu orang tentang hal ini? What some other attraction Dave? Ya, setakat ni saya rasa belum lagi ada apa-apa penambahan. Dan saya juga perhatikan bahwa mereka yang tertarik kepada Yesus ialah orang yang berdosa. Dan apabila Yesus melakukan mukjizat dan kapal pula perahu itu penuh dengan ikan, jala hampir putus, dia panggil satu lagi geng, dan sejurus selepas itu sepatutnya respon dapat ikan, yes, haleluya lah ataupun puji Tuhan, syukur. Tetapi Simon berkata, tinggallah hamba ya Tuhan, kerana hamba seorang yang berdosa, dia kata kepada Yesus. Dan juga Lewi tak perlu cakap lah, sebab Lewi tahu dia memang orang berdosa. Dan sebab itu Yesus berkata bahawa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertaubat. Dan saya rasakan itu juga elemen kenapa mereka mengikuti Yesus. How come someone yang holy, someone yang besar seperti Yesus ini datang kepada mereka, dan kerana mereka ada kesedaran atas dosa mereka, mereka tertarik dengan Yesus. What do you think about that idea? Yeah. Saya rasa saya pun ada berpikiran yang sama juga lah, di mana bila saya baca balik kan, ketika mereka buat keputusan untuk mengikuti Yesus, rasanya mereka, saya percaya bahwa mereka tidak tahu apa yang ada di depan mereka, tetapi mereka ada faith di dalam siapakah Yesus itu. So, ya, dan pada masa sama mereka melihat keperluan mereka untuk mengikuti Yesus. Kan, ya, mereka tidak tahu apa yang berlaku apabila mereka membuat decision untuk mengikuti Yesus, tetapi they trust who Jesus is. Jadi mereka pun kan membuat keputusan untuk bersama-sama dengan Yesus. Itu yang yang saya fikirkan lah, bermain-main dalam pikiran biasa tengok balik soalan tu. Just my personal tu lah. Walaupun mereka tak tahu what is the outcome after mengikuti Yesus, tapi just pergi saja. Dan di sana kamu melihat iman mereka juga kan? Okay, interesting, yes. Tapi yang interesting ialah bila saya membaca menjadi persoalan juga, tetapi deep down ada jawapan bagi saya secara pribadi. Mereka meninggalkan semuanya demi macam tak ada perasaan kalau saya tinggalkan apa yang saya buat sekarang nanti ni, apa yang saya dapat dengan mengikuti Yesus kan? Mereka tidak ada perasaan yang seperti itu. Mereka meninggalkan segalanya di belakang lah. So saya tertanya yang how could a person, mereka ini meninggalkan segala sesuatu kerana satu figure lah, because of one figure. So itu menjadi saya punya persoalan sebelum ini bila membaca, dan saya rasa bagi saya secara pribadi salah satu sebab bila berada cakap mereka merasa mereka adalah orang berdosa, dan mereka melihat Yesus ini sebagai satu figure yang
sangat close to, he is holy, melakukan segala perbuatan yang saya rasa di dalam hati mereka sudah tahu this is the one yang we are waiting for. So mereka tahu yang saya adalah orang berdosa dan saya tinggalkan segalanya untuk mengikut figura ini. Wow. Then I think that also circle to question number 1 kan, kenapa Yesus melakukan mukjizat dulu selepas menyatakan firman Tuhan, is that kalau kan apa yang Dex katakan mereka tinggalkan segalanya untuk bersama dengan Yesus, so macam mana mau dapat makanan, macam mana mau hidup, survive dan sebagainya. But orang yang kita ikut ini ialah orang yang boleh mengarahkan ikan untuk masuk ke dalam jala. I mean, yes, nampak Yesus seperti orang miskin, tetapi Yesus boleh melakukan ini. So mereka juga ada inisiatif untuk tinggalkan segalanya because they know in the hand of this person, mungkin mereka punya imam akan develop lagi, tapi kalau dia boleh melakukan mukjizat ini, makanan kita semua memang beres lah, maksudnya there's nothing to worry about this keperluan asas manusia. Pres ada mau respon daripada sini sebelum kita pergi pada yang seterusnya? Belum ada. So mungkin bermula dengan Pres lah. Dan apabila kita perhatikan tentang mereka meninggalkan segalanya untuk bersama dengan Yesus, dan kalau kamu mau ingin mendengar huraian yang lebih lagi daripada ayat demi ayat tentang petikan ini, saya sarankan kamu pergi kepada podcast. Saya akan letakkan dekat bawah caption ini. Ada 2 podcast untuk 3 podcast untuk merangkumi petikan ini, dan menurut pengalaman kamu lah dan juga memulai bacaan firman Tuhan, apakah keuntungan mengikuti Yesus, dan pada masa sama let be realistic, keuntungan dan juga cost mengikuti Yesus. Maybe one example dulu daripada Pres, dan we can go one round in this discussion. Daripada saya, kalau nak katakan dari keuntungannya banyak sekali, tetapi satu perkara yang ingin saya highlightkan apabila mengikuti Yesus ialah pengharapan. Itu yang paling utama bagi saya lah. So apabila saya melalui sesuatu situasi yang sukar ataupun pada pandangan mata saya sebagai manusia sesuatu yang mustahil, ianya memberikan apabila dan bila dalam situasi itu saya memandang kepada Tuhan, saya ada harapan, saya ada Tuhan. Jadi olah apapun berlaku saya ada Tuhan macam tu. So ianya bagi saya selama kita hidupkan, selama itu juga kita memerlukan harapan. Tak kiralah dalam apapun situasi yang kita hadapi lah. Dan cost ataupun pengorbanan lah yang perlu dilakukan ialah bagi saya masa yang pertama. Saya melihat masa. Contohnya kan contohnya kita buat Bible study ataupun kita buat ke gereja ataupun masa pribadi kita dengan Tuhan, contohnya berdoa, membaca firman Tuhan macam tu, sesuatu perlu kita korbankan in order for us to be able to ada fellowship bersama-sama. So bagi saya secara pribadi kadang-kadang tidak mudah kan, especially bila kita ada sesuatu tugas yang menjadi keutamaan dan pada masa yang sama perlu untuk membahagikan masa untuk bersekutu bersama-sama, ianya pernah menjadi sesuatu yang menjadi satu cabaran bagi saya. Interesting. Dex? Kalau bagi saya, keuntungannya lah, kepenuhan lah. Saya merasakan fulfill. Bukan saya mau sampaikan kat sini yang fulfill dari kemewahan, fulfill daripada bahagia. Fulfill dia macam walaupun kita merasakan yang kita kurang dari segi, mungkin kita yang rasa kita kurang sebab kita ada benchmark kepada orang lain kan, kurang dari segi keuangan, kurang dari segi education, kurang dari segi kebahagiaan. But bila saya mengenali Yesus secara pribadi, apa yang saya rasakan, saya tidak merasakan, ada masa saya, tapi tidak seperti dahulu yang merasakan yang kenapa saya tidak kenapa tidak cukup itu di ini, tapi sekarang saya merasakan yang sangat dipenuhi lah di dalam Tuhan. Penuhan yang kadang-kadang kita tidak dapat gambarkan juga dengan kata-kata. Dan cost dia ialah personally saya rasa bagi saya secara pribadi ialah losing people yang you used to be close with. Of course kita mengenali orang baru di dalam Tuhan, tetapi
bila kita kehilangan kawan-kawan yang sebelum ini bersama dengan kita sebelum kita mengenali Tuhan, itu pun juga satu satu perasaan yang menyakitkan kadang. Disebabkan mungkin kita sudah tidak sama seperti kita yang dulu, so mereka suka untuk menerima, ataupun mungkin masa kita lebih kepada macam Chris cakap kan, contoh mereka mau cakap jomlah kita pergi jalan, tapi but we have letakkan masa itu untuk pelayanan kita. So kadang benda itu yang membuatkan mereka merasakan yang dia ni sudah jadi holy person. Itu yang selalu orang cakapkan, dan we lose along the way, kita kehilangan kawan-kawan yang sebelum kita mengenal Tuhan Yesus itu. It seems like the sacrifice itu ialah sacrifice yang kita sengaja lakukan, maksudnya we decide to sacrifice something, tapi kadang-kadang ianya juga effect oleh we want to have relationship with God, that therefore ini yang menjadi side effect lah kepada apa yang terjadi lah. So kedua-dua pengorbanan ini adalah sesuatu yang you must intentionally want to do. Pada masa sama juga kamu tak mau ketinggalan kawan, macam apa yang Des katakan tadi, but kerana we want to have this relationship with God, some kepentingan itu sudah tidak bersama lagi lah, ya. Dan bagi saya juga apabila saya perhatikan di sini lah, keuntungannya memang banyak lah kan. Dia layak semula, mendapatkan keselamatan, hidup kekal, dan the best part is that keyakinan saya tentang kalau saya hidup, saya bersama dengan Kristus, kalau saya mati, saya dekat lagi dengan Dia. So I find that I think kita sudah bincang juga kan, macam saya tidak takut mati, tapi mungkin saya takut macam mana saya mati lah, itu yang saya takut. Tapi itu yang kelebihan dan keuntungan yang berkat mengikuti Yesus Kristus lah. Sebab siapa Yesus? I know that He's God who is good. Sebab kalau Tuhan itu hanya Almighty saja, kuat, tetapi Dia tidak bagus, it doesn't attract me lah. But God who is mighty, but at the same time He is also good. He is a good God. Tetapi pengorbanan yang saya perhatikan ialah kalau saya reflect juga tentang Lewi contohnya, saya fikirkan reputasi dia, dan kadang-kadang pengorbanan yang terjadi juga menjadikan reputasi kita ataupun status kita akan dilihat sebagai ni ke orang yang macam ni mengikuti Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, itu Tuhan kamu. So all this reputasi kamu terbawa disebabkan oleh who Jesus is lah. Dan juga saya perhatikan bahwa dan sejurus selepas Yesus makan bersama dengan Lewi, para Farisi dan mereka yang lain terus mengkritik. Mereka mengkritik Lewi sebenarnya, tapi sebenarnya mereka kritik Yesus juga pada masa yang sama. So apa saja yang dilakukan kepada Yesus, ini yang kita harus perhatikan lah. Yang baik dilakukan oleh Yesus, dilakukan kepada Yesus, ianya juga akan terpalit dengan kita lah. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus yang sama, maka kalau Dia dianiaya, kita juga akan dianiaya. Ya, sedih juga ending dia kan. So, is there any other things lagi yang kamu perhatikan berdasarkan dua hal ini yang kita sudah bincangkan tadi? Satu lagi yang saya merasakan keuntungannya adalah bila jadi salah seorang pengikut Yesus yang dapat saya lihat ialah ini secara gambaran yang besar lah. Apabila saya melihat, apabila mata saya, pikiran saya boleh melihat sesuatu itu daripada perspektif yang berbeza. Contohnya seseorang yang kita anggap tidak layak untuk diterima oleh masyarakat kan. Tapi bila kita tahu bagaimana Tuhan itu menegur kita tentang apakah respon kita terhadap golongan ini, ianya memberikan kita satu perspektif yang berbeza dan juga meresponi dengan cara yang yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. So bagi saya ini satu keberuntungan lah, di mana ada wisdom yang Tuhan berikan kepada kita untuk respon kepada benda-benda yang berlaku di sekeliling kita. Dan satu lagi lah yang saya rasa beruntung kan, ini tambahan nih. Tambah. Macam banyak keuntungan di mana saya rasa kita banyak kali kan kita ada kesukaran untuk kita berkongsi tentang apa yang going on dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Tetapi bagi saya kan secara pribadi, saya sangat bersyukur ada Tuhan. Karena dengan Tuhan macam boleh jujur dengan apa yang kita alami di dalam diri kita sendiri. Kan? So bila mana
di situ saya melihat Tuhan itu sebagai satu batu pejal kan dalam firman Tuhan yang boleh kita rely on, yang sangat kuat. Dan ya, apalagi yang boleh saya katakan, bersyukur karena anugerah iman lah yang Tuhan telah berikan untuk saya mengenal siapakah Yesus itu. Dan juga kalau Yesus ialah, kalau kita melihat Yesus, kita melihat Bapa, dan Yesus ialah Tuhan Allah yang menyertai kita. He is gambaran Allah yang rupa gambaran Allah. Dan kalau beginilah Tuhan yang kita percaya, kita melihat bahwa Tuhan tidak tunggu mereka Petrus, Simon, Yohanes, dan juga Lewi bertobat dulu, ataupun mereka harus sempurna dulu baru Tuhan akan datang. Tapi Tuhan yang kita kenal ya Tuhan yang datang kepada kita, dia yang inisiatif. Malah sekarang pun kalau kita berpikir bahwa saya yang datang kepada Tuhan, itu betul, tapi dia yang datang kepada kita terlebih dahulu. And that is the kind of God that we see melalui bagaimana Yesus push out dengan para pengikut yang akan menjadi rasul nantilah. So it's a God that is amazing. Kalau Yesus tunggu saya menjadi baik, orang baik dulu, memang tak akan datang. But he the one who come to us first. Dex, ada lagi renungan dekat sini? It's interesting kan? Ya, bila cakap pasal keuntungan kan sangat banyak keuntungan dia, tapi satu benda yang saya lihat dan saya lalui secara pribadi adalah sebelum ini saya try to find example, bermacam-macam example lah. Contohnya how to forget others kan, kita pergi cari buku-buku motivasi yang. Tapi bila mengenali Yesus secara pribadi dan semakin kita mengenali karakter Yesus kan, we have a very good example actually. Tidak perlu kita mencari kebahagiaan mana-mana yang lain, tapi kita telah ada Tuhan yang telah memberi satu example yang sangat baik in terms of banyak aspek. Tak kisahlah dari segi wisdom, dari segi love. Memang he is the one yang saya rasa pada saat ini menjadi sumber rujukan yang sangat besar lah, lebih besar lagi daripada bila kita type di Wikipedia, encyclopedia. So that is who Jesus is lah yang saya lihat, dan satu keberuntungan bagi saya mengenali dia yang banyak menunjukkan example yang kadang-kadang kita cakap morality example, tetapi bila Yesus mengatakan perkara itu, dia bukan lagi menjadi satu nilai moral yang kita belajar di sekolah, dia menjadi satu perkara yang kita boleh lakukan. He enable us to do it. Bukan hanya guru rohani ataupun guru moral, tapi guru yang datang menyelamatkan kita, and guru inilah Tuhan juga. Dan yes, just to counterbalance dekat sana, dan kita perhatikan juga respon mereka sangat-sangat radikal, sebab panggilan yang Yesus panggilkan ialah sesuatu panggilan yang radikal. Tidak ada yang nantilah saya ikut ataupun esoklah saya ikut, tapi mereka pergi teruslah. Kalau kita perhatikan firman dikatakan, setelah mereka menyadaikan perahu-perahu itu, mereka meninggalkan semuanya lalu mengikut Yesus. Begitu juga dengan Lewi. Lewi dikatakan bahwa Lewi bangun, meninggalkan semuanya dan mengikutnya. Dan Yesus sendiri juga berkata pasal pengorbanan itu tadi, juga dia katakan dalam Lukas bab yang ke-9, jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikutku, kata Yesus. So this is something that radical juga, because our God is a radical God who come to save us. Dan juga respon kita ialah respon yang harusnya radikal lah. Maksudnya bukan radikal bunuh orang, tapi radikal membunuh diri kita sendiri, yaitu mengambil kayu salib, mengorbankan diri kita supaya Tuhan Yesus ditinggikan. Dan itu sesuatu pengorbanan pada pandangan saya, karena saya tak mau pikul salib. Saya tak mahu pengkhianatan, tetapi kalau saya mahu ikut Yesus, ini pengorbanan yang saya harus lakukan. Tapi ini bukan sesuatu yang saya lakukan ini baru diselamatkan, tapi dia sudah menyelamatkan. Dan ini adalah my fight. This is my journey sebagai seorang Kristen untuk memikul salib Yesus lah. Dan itu saya juga perhatikan sebagai suatu pengorbanan. Nah, ini ada lagi hal yang kamu perhatikan melalui soalan ini. If not, I just want to ask general question sebagai penutup. So what stay with you daripada apa yang kita bincang-bincangkan tadi, dan juga petikan firman yang kita perhatikan. Maybe one or two, but at least one lah yang stick with you. Yeah. Anyone want to mulakan dulu? Sekali.
Saya mulakan dulu lah. So, tadi ini melekat dekat pikiran saya. So, bila Brother Richard explain pasal dia melakukan mukjizat itu kan, itu adalah mukjizat pertama di mana dia have control over the fish. Jadi sekarang sebelum ini saya tidak berapa paham kenapa dia melakukan of course pertama tadi adalah untuk dia illustrate kan, tetapi sekarang saya melihat yang he want to show dekat mereka itu adalah purposely to show kepada yang akan dipanggil yang dia bukan sahaja boleh menyembuhkan, but he also can provide more than memberi kesembuhan dari segi physical dan juga rohani, tetapi juga provide essential food itu sangat essential bagi kita sebagai physical. Dan saya melihat yang Yesus bukan sahaja itu, tapi dia is a whole Tuhan yang berkuasa sepenuhnya lah kepada our body, kepada essential things yang kita perlukan. Yes. Oh, thank you very much, Dex. Bryce? Okay. Kalau dapat saya simpulkan kan, saya hanya dapat simpulkan dengan sekali lagi lah rasa yang sangat bersyukur karena dalam kalangan orang yang mengenal Yesus kan melalui iman yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan macam yang Dex katakan tadi kan, di dalam Yesus kita menemukan segala yang kita perlukan. Memang betul secara fisikal ataupun secara rohani, dan kita melihat ianya dipenuhi Yesus dengan pelbagai cara. Walaupun kadang-kadang pada pikiran kita ianya belum mencukupi, tetapi ianya sesuatu yang memang kita perlukan pada waktu itu. Dan satu lagi yang dapat saya lihatkan di mana saya dapat relate nih dengan apa yang Richard kongsikan di dalam dia punya podcast Legacy.tv di Spotify. Hari itu saya dengar perkongsian tentang wanita yang berdosa dengan orang Farisi, Lukas 7, di mana satu message yang dia katakan dalam itu, ikutlah Yesus lagi ada waktu. So somehow bila kita berbincang malam ini kan, saya boleh relate di mana sekarang kita ada waktu kan. So ikutlah Yesus bila kita ada peluang tuh, dan jangan sia-siakan. So itu saya punya apa yang paling nyata lah dalam saya punya pemerhatian saya. Yep. Nice. Dan saya juga mengingatkan tentang apa yang kita telah kongsikan dalam masa kita punya retreat, apabila firman menyatakan bahwa saudara-saudara, 1 Korintus bab yang pertama, saudara-saudara, fikirkan keadaanmu ketika Allah memanggilmu. Di mata manusia tidak ramai daripadamu yang bijak atau berkuasa atau bangsawan. Sememangnya Allah memilih yang bodoh di dunia untuk memalukan yang bijak, malah memilih yang lemah di dunia untuk memalukan yang kuat. Allah memilih untuk memalukan Allah memilih yang rendah dan dihina dunia, bahkan yang tidak ada, untuk meniadakan yang ada. Oleh itu, tidak siapapun dapat bermegah di hadirat Allah. Dan kamu boleh baca 1 Korintus bab yang pertama secara keseluruhan itu, dipendekkan apa yang saya perhatikan di sana ialah, saya fikirkan apabila Tuhan memanggil Petrus, dia tengah menyuci jala, mungkin tengah merungut-rungut sebagaimana Dex katakan tadi, dan mungkin Lewi tengah fikir bila saya mau give up ni apa yang saya akan buat, mesti Tuhan akan menghakimi saya dan sebagainya. Dan apabila saya fikir macam tu, apa keadaan saya masa Tuhan memilih saya? I cannot remember lah, tapi yang penting saya mencuri Bible untuk saya baca Bible. dan saya fikirkan, this is something yang amazing, kerana apa yang Yesus telah lakukan dan memilih kita di mana kita berada pada masa dahulu, dan bukan kerana kita hebat, tapi kerana Tuhan hebat. Bukan kerana kita kuat, tapi kerana Tuhan yang kuat. Dan ini sangat-sangat memberi galakan kepada saya yang, Jesus come, Yesus datang. Dia bergerak ke satu tempat untuk memanggil orang. Dan itu sesuatu yang memberi harapan lah kepada diri saya, dan Yesus katakan, aku bukan datang untuk orang yang yang sehat, tapi kepada orang yang sakit, kepada orang yang berdosa. Dan saya melihat diri saya sebagai golongan yang orang dekat sana. Dan bagi pendengar podcast dan juga dekat YouTube Legacy.tv, I think just want to echo dengan apa yang semua yang kita telah bincangkan tadi lah. Yang this is amazing. Jesus is someone amazing. Dan kalau kamu belum lagi mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, jangan percaya apa yang kami cakap, dengarlah, pertimbangkan, tapi pergi kepada firman Allah itu sendiri, baca, lihat kepribadian Yesus. He is someone who is amazing. Dan of course, kamu akan diberkati. Dan sama
di anak yang seperti Yesus. Saya berhenti di sini dan I think this is a good discussion. I really blessed by what you share, praise dan juga excellent. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Shalom.